Shalom, selamat malam, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus. Perkenalkan, saya Oma Caroline Ruth Patina Sarani, anggota PKLU dari GPIB Shalom Sidoarjo. Oma-opa yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam istirahat pada malam hari ini, kami akan masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang terambil dari Rut pasalnya yang ketiga ayat 12 sampai 18. Tetapi sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan dari Roh Kudus agar Roh Kudus memimpin kita dalam masuk untuk menikmati pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami minta Tuhan mau pimpin kami untuk masuk di dalam persekutuan dengan firman-Mu pada malam hari ini. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus mau pimpin kami, mau tuntun kami di dalam pembacaan firman Tuhan ini, agar sungguh-sungguh kami dapat menikmati firman Tuhan dengan penuh kasih di dalam memuliakan nama. Terima kasih Bapa. Marilah bersabdalah, karena kami sudah siap sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup itu, kami datang dan mohon pimpinan-Mu. Amin. Oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan buat kami pada malam hari ini yang terambil dari Rut pasalnya yang ketiga ayat 12 sampai 18 yang menyatakan, maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi, jika engkau mau menebus, saya ulangi, tinggallah di sini malam ini dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demikian Tuhan yang hidup, demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah, tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang di tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnya 6
takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, "Bagaimana anakku?" Lalu diceritakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, "Yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum selesaikannya perkara itu pada hari ini juga." Oma opa yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, perenungan pada malam hari ini diberi judul Menimba Hikmah Hidup Hari Ini. Dan ayat masnya adalah Rut pasal 3 ayat yang ke-18. "Duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga." Oma opa yang kekasih di dalam Tuhan, kehidupan dan pekerjaan yang kita lakukan di luar rumah pada hari ini akhirnya akan berdampak kepada keluarga kita. Karena itu, jika yang kita perbuat adalah hal-hal positif dan membangun, maka dengan senang hati kita akan ceritakan kepada seisi keluarga. Sebaliknya, jika yang kita lakukan adalah hal-hal buruk dan negatif, maka kita akan menutupnya. Ingatlah, segala sesuatu yang kita lakukan di luar rumah akan berdampak pada keluarga kita. Mau apa yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rut menceritakan segala yang telah dilakukannya. Itu terdapat pada ayat 16-11 kepada Naomi setelah ia kembali ke rumah. Ayat 16. Boas yang telah memahami maksud Rut berada di kakinya saat ia tidur, memberitahu Rut bahwa ia akan berusaha menebusnya. Namun masih ada sanak keluarga yang lebih dekat lagi. Boas akan meminta sanaknya itu untuk menebus Rut. Seandainya ia tidak bersedia, maka Boas yang akan menebusnya. Rut pun pulang dengan membawa gandum yang diberikan oleh Boas. Sesampainya di rumah, Rut menceritakan semua perkataan Boas kepada Naomi. Naomi meyakinkan Rut bahwa Boas akan menunaikan tanggung jawabnya untuk penebusan itu. Karena itu, Rut hanya perlu menunggu hasil usaha Boas. Oma opa yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita tentu mengetahui ada banyak hal yang telah dilakukan dan dikerjakan. Ada kejadian-kejadian yang menyukakan hati, tetapi ada juga dari antara kita yang mengalami kesedihan, kesakitan, dan kegetiran hidup. Segala hal yang diharapkan maupun tidak diharapkan itu telah terjadi di dalam kehidupan kita. Marilah kita mau berserah dan percaya kepada Allah bahwa suka dan duka, manis dan pahit kehidupan ini diizinkan Allah hadir untuk membentuk iman dan karakter orang percaya agar semakin teguh dan tangguh menghadapi tantangan hidup. Demikianlah perenungan kita.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk renungan firman yang sudah kami menikmati malam ini. Kiranya firman ini boleh menguatkan kami, Oma Opa PKLU GPIB, di dalam kami menjalani kehidupan kami di masa tua kami ini ya Bapa. Kami mau berdoa untuk opa oma yang dalam pergumulan. Kiranya kasih-Mu mau memberikan jalan keluar ya Bapa. Juga bagi oma opa yang menderita sakit, biarlah Tuhan mau datang, mau jamah mereka, memberikan kesembuhan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan mereka sukacita, damai sejahtera. Kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan kami PKLU se-GPIB di seluruh Indonesia inilah. Biarlah Bapa mau pimpin dan tuntun kami di masa tua kami, dalam kehidupan kami bersama seluruh keluarga kami. Terima kasih Bapa, Bapa yang maha baik. Malam sudah menjadi bagian dari kehidupan kami. Kami akan masuk di dalam istirahat. Dan biarlah kasih setia-Mu Tuhan mau bersama kami di dalam kehidupan malam kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah persekutuan kita pada malam hari ini. Kiranya Oma Opa diberikan kesehatan senantiasa dan selalu dalam hidup yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.